Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang Islam membangun persatuan dalam keberagaman. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri yaitu Gunanda Jinegoro dan saudari Indah Fari Faiza. Konsep Islam tentang keberagaman dalam keberagaman. Dalam kaitannya dengan agama, Islam merupakan petunjuk bagi manusia menuju jalan yang lurus, benar, dan sesuai dengan tuntunan kitab suci Al-Quran yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau dikaitkan dengan konteks perubahan zaman sekarang, bagaimana Islam memandang keberagaman atau pluralitas yang ada di negeri ini, bahkan di dunia. Sebagaimana yang telah disebutkan berkali-kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, Islam sangat menjunjung keberagaman atau pluralitas karena keberagaman atau pluralitas merupakan sunnatullah yang harus kita junjung tinggi dan kita hormati keberadaannya. Seperti dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan, "Wahai para manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal." Dari ayat Al-Quran tadi, itu menunjukkan bahwa Allah sendirilah yang telah menciptakan keberagaman, artinya keberagaman di dunia ini mutlak adanya. Lanjut. Dengan adanya keberagaman ini, bukan berarti menganggap kelompok mazhab ataupun keberagaman yang lain sejenisnya menganggap kelompoknya lah yang paling benar. Yang harus kita ketahui di sini adalah keberagaman sudah ada sejak zaman para sahabat, yaitu ketika Nabi wafat, para sahabat saling mengklaim dirinya lah yang pantas untuk menjadi pengganti Nabi. Ajaran Islam mengutamakan persaudaraan atau ukhuwah dalam menyikapi keberagaman. Istilah ukhuwah dijelaskan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Lanjut. Ketegasan syariah Islam memberikan gambaran betapa perhatiannya Islam terhadap permasalahan keberagaman dengan mengutamakan persaudaraan, keharmonisan, dan perdamaian. Beberapa hadis memberikan perumpamaan bahwa sesama muslim diibaratkan satu tubuh. Perumpamaan kaum mukmin dalam sikap saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi seumpama tubuh. Jika satu tubuh anggota sakit, maka anggota tubuh yang lain akan susah tidur atau merasakan demam. Hadis riwayat Muslim. Perumpamaan yang lain diibaratkan dengan bangunan. Orang mukmin dengan orang mukmin yang lain seperti sebuah bangunan, sebagian menguatkan sebagian yang lain. Sahih Muslim nomor 4684. Berikut adalah penyebab munculnya perbedaan aliran antara lain. Satu, yaitu adanya pergolakan politik dalam negeri. Yang kedua, mengalirnya pemikiran non-muslim. Dan yang ketiga, akibat proses perubahan kultural dan politik dari masyarakat tradisional ke modern dan dari politik regional ke dunia. Islam memberikan beberapa prinsip dasar dalam menyikapi dan memahami pluralisme ini. Prinsip keberagaman yang lapang. Salah satu masalah yang serius dalam menyikapi keberagaman adalah masalah klaim kebenaran. Padahal untuk mencapai kepasrahan yang tulus kepada Tuhan, makna generik dari kata Islam, diperlukan suatu pemahaman yang sadar dan bukan hanya ikut-ikutan. Oleh sebab itu, sikap kelapangan dalam mencapai kebenaran ini bisa dikatakan sebagai makna terdalam keislaman itu sendiri. Diceritakan dalam hadis Nabi bersabda kepada sahabat Utsman bin Maz'un, dan sesungguhnya sebaik-baik agama di sisi Allah adalah semangat pencarian kebenaran yang lapang. Al-Hanifiyah Al-Samhah. Selanjutnya, keadilan yang objektif. Dalam konteks pluralisme, keadilan mencakup pandangan maupun tindakan kita terhadap pemeluk agama lain. Kedangkalan dalam tindakan seringkali karena kita tidak suka dan menganggap orang lain sebagai bukan bagian dari kelompok kita atau outsider. Maka kita bisa berbuat tidak adil terhadap mereka dalam memutuskan hukum, interaksi sosial maupun hal lain-lain. Islam mengajarkan bahwa kita harus menegakkan keadilan dalam sikap dan pandangan ini dengan objektif, terlepas dari rasa suka atau tidak suka, like dan dislike. Seperti yang diterangkan dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 8.
Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi yang adil. Dan janganlah kebencianmu pada suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena adil itu lebih dekat. Selanjutnya, menjauhi kekerasan dalam berinteraksi dengan pemeluk agama lain, termasuk ketika melakukan dakwah. Serahkanlah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan jalan bijaksana dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan lebih baik. Quran Surat An-Nahl ayat 12. Tidak ada paksaan dalam memeluk agama. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Dalam berdakwah, kita harus mengutamakan dialog, kebijaksanaan, dan cara-cara argumentatif lainnya, atau interfaith dialog. Tiap agama mempunyai logikanya sendiri dalam memahami Tuhan dan firman-Nya. Kedua, bahwa dialog bukanlah dimaksudkan untuk saling menyerang, tetapi adalah upaya untuk mencapai kesepahaman dan mempertahankan keyakinan kita. Katakanlah olehmu, wahai Muhammad, wahai ahli kitab, marilah menuju ke titik pertemuan antara kami dan kamu. Quran Surat Ali Imran ayat 64. Baik, selanjutnya akan presentasinya dilanjutkan oleh Saudari Indah Fari Faiza. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Gunanda. Menjadikan keragaman agama tersebut sebagai kompetensi positif dalam kebaikan. Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya yang mereka menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebajikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 148. Ketika ada pemeluk agama lain berbuat amal sosial dan semisal melakukan advokasi terhadap masyarakat tertindas seperti kaum buruh, pelecehan seksual, dan sebagainya, maka kita tidak boleh begitu mencurigainya sebagai gerakan permudahan atau bahkan berusaha menggagalkannya, tetapi hal tersebut haruslah menjadi pemacu bagi kita kaum muslimin untuk berusaha menjadi lebih baik dari mereka dalam hal amal sosial. Kalau keempat prinsip ini bisa kita pegang, insya Allah akan tercipta hubungan yang lebih harmonis antara umat beragama, hubungan yang dilandasi oleh sikap saling menghargai, menghormati, dan saling membantu dalam kehidupan sosial, sehingga kehadiran agama, khususnya Islam, tidak lagi menjadi momok bagi kemanusiaan, tetapi malah menjadi rahmat bagi keberadaan tidak hanya manusia, tetapi sekaligus alam semesta ini. Wallahu a'lam bishawab. Manusia terbaik adalah bermanfaat terhadap yang lainnya. Lanjut. Bagaimana sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Adapun Islam dalam menanggapi perbedaan dalam persatuan dan kesatuan bangsa adalah konsep toleransi dalam Islam, kebebasan beragama. Radikalisme Islam mendorong Barat memelihara isu teroris Islam agar dunia waspada dan ikut memberantas ekstremis Islam dan menghapus cipta Islam dengan mengatakan Islam adalah agama yang intoleransi. Islam adalah agama yang sangat toleransi. Jelas ini tidak pantas jika Islam dituduh agama yang ekstrim dan radikal, apalagi dengan mengatakan Al-Quran dan Nabi Muhammad sebagai inti dari semua teror. Islam mengakui keberagaman ada, termasuk keberagaman dalam agama. Dalam Islam, seorang muslim dilarang memaksa orang lain untuk meninggalkan agamanya dan masuk Islam dengan terpaksa. Karena Allah telah berfirman, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Sejarah telah mengabdikan kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sikap tamasuk beliau dalam memperlakukan penduduk Madinah yang perulah. Seperti yang tertulis dalam Piagam Madinah, Sahibah Madinah, di antara isi piagam disebut tentang adanya kesepakatan bahwa jika ada penyerangan terhadap kota Madinah atau penduduknya, maka semua ahlu sahifah yang terlibat dalam piagam Madinah wajib mempertahankan dan menolong kota Madinah dan penduduknya tanpa melihat perbedaan agama dan kabilah. Lanjut.
batasan toleransi dan perspektif Islam. Seperti yang terjadi di masa sahabat, saat seorang munafik yang bernama Musailah al-Kadzab dan pengikutnya mengaku bahwa dirinya nabi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Melihat hal tersebut, para sahabat tidak tinggal diam dan membiarkan pengikut Musailamah terus menyebarkan ajaran sesatnya. Karena di situ ada maslahah untuk menjaga agama Fis al-Din yang merupakan faktor daruri atau primer. Dalam kehidupan umat Islam, Allah telah berfirman dengan tegas dan jelas bahwa Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi dan tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu tidak sekali-kali bukanlah bapa dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Quran Al-Ahzab ayat 40. Toleransi semacam ini jelas tidak dibenarkan dalam agama Islam karena seorang yang mengaku muslim berarti meyakini dan bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah dan meyakini bahwa tidak ada nabi selain Nabi Muhammad SAW. Lanjut. Al-Asas al-Fikri Litasamuh al-Muslimin. Yusuf Qaradawi dalam kitabnya Fikih al-Aqliyah al-Muslimah menyebutkan beberapa faktor toleransi muslim terhadap non-muslim. Nilai kemanusiaan yang mulia dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Quran Surat Al-Isra ayat 70. Perbedaan yang di muka bumi ini adalah sesuai dengan kehendak Allah Sang Maha Pencipta alam semesta dan isinya. Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Quran Al-Hud ayat 118. Perbedaan tersebut adalah menjadi pertanggungjawaban antara Dia dan Allah di akhirat nanti. Dan jika mereka membantah kamu, maka katakanlah, Allah lebih mengetahui tentang apa yang kamu kerjakan. Allah akan mengadili antara kamu pada hari kiamat tentang apa yang kamu dahulu selalu berselisih. Quran Al-Hajj ayat 68-69. Allah telah memerintahkan untuk berbuat adil dan berakhlak mulia. Hai orang-orang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Quran Al-Maidah ayat 8. Lanjut. Implementasi keragaman dalam keberagaman. Mencermati berbagai ulasan mengenai keragaman dan keberagaman dalam perspektif Islam dan juga agama sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa di atas. Maka langkah konkret untuk menyikapi itu semua adalah membangun tali silaturahmi yang mengedepankan toleransi intern umat Islam. Siapa yang senang diperluas rezekinya dan diperpanjang umurnya, maka hendaklah dia bersilaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan terjadinya tali silaturahmi, maka banyak peluang kerja sama dalam berbagai aspek kehidupan dan jani Allah melalui sabda Nabi SAW akan mengundang rezeki material dan spiritual. Maka dari itu sesama muslim dilarang untuk memutus tali silaturahmi. Jika terjadi pertikaian harus segera berdamai. Lanjut. Jalinan silaturahmi dengan mengedepankan toleransi tidak hanya saat berhubungan dengan antara umat beragama saja, namun bagaimana sesama muslim mampu hidup damai, rukun, saling menghormati antar golongan keislaman berbeda mazhab. Istilah toleransi maka menghargai setiap pendapat maupun perbedaan hal yang dimiliki oleh seorang maupun kelompok. Hai orang-orang yang beriman, janganlah
suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olok wanita-wanita lain karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolokkan lebih baik daripada wanita-wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruknya panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Lanjut. Adapun beberapa hal yang bisa menjadi penyebab rapuhnya tali persatuan dan kesatuan di kalangan umat antara lain, menurut Sidarto tahun 2014. Yang pertama, munculnya sifat kecurigaan atau prasangka buruk yang berlebihan terhadap kelompok lain. Kedua, munculnya interpretasi yang juga menjadi penyebab adanya kecurigaan tanpa bukti yang berujung pada konflik. Yang ketiga, mencari kejelek-jelekan orang lain. Lanjut. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu mengunjing sebagian yang lain. Sukalah seseorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati, maka tentulah kamu merasa jijik padanya. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Oleh karena itu, untuk mencegah adanya perpecahan dalam persatuan dan kesatuan bangsa, maka kita harus menjunjung tinggi toleransi dan senantiasa menjaga tali silaturahmi dalam berbagai aspek kehidupan. Berlomba-lomba berbuat kebaikan untuk mengharapkan ridhonya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Untuk pertanyaan dan diskusi dapat dituliskan di dalam kolom komentar di bawah ini. Sebelumnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.